Menjaga kesatuan gereja. Kolose 3 ayat 12-14 berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menjempurnakan. Saudara, persatuan dalam gereja itu begitu penting sehingga perjanjian baru memberikan perhatian lebih besar pada persatuan dibandingkan surga dan neraka. Tuhan ingin kita mengalami kesatuan dan hidup harmonis satu dengan yang lainnya. Di mata Tuhan tidak ada apapun yang lebih berharga dari gerejanya. Ia telah membayar harga yang tertinggi. Untuk itu kita harus melindungi gereja, terutama dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perpecahan, konflik, dan ketidakharmonisan. Nah, saudara, kita punya tugas untuk melindungi kesatuan dalam gereja. Itu sebabnya siapapun kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam kasih, hidup dalam persatuan, karena ketika gereja bersatu, maka akan ada dampak yang sangat besar di mana kesaksian akan terus dinyatakan. Nah, bagaimana caranya saudara kita menjaga kesatuan gereja? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, jelas sekali Efesus 4 ayat 3-6, kita bisa menjaga kesatuan gereja dengan cara memusatkan perhatian kepada kesamaan dan bukan perbedaan. Kalau kita mencari perbedaan, itu akan terlalu banyak. Tapi kita harus mau memusatkan perhatian pada apa yang sama. Nah, saudara, dalam Efesus 4 ayat 3-6 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Saudara, demi persatuan, kita tidak boleh menjadikan perbedaan-perbedaan itu memecah belah kita. Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, kita dipanggil untuk saling membangun. Tidak ada perpecahan di antara kita. Saudara, apa yang sama dari kita? Alkitab jelaskan kita memiliki Tuhan yang sama. Kita harus memusatkan apa yang sama, yaitu kita memiliki Tuhan yang sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus yang adalah penolong, pembuat mukjizat. Itu sebabnya kita harus memusatkan perhatian kita kepada apa yang sama, yaitu kita memiliki Tuhan yang sama. Saudara, Tuhanlah yang memilih dan telah memberikan kepada kita kepribadian, latar belakang, ras, suku, dan pilihan yang berbeda, sehingga kita seharusnya menghargai dan menikmati perbedaan-perbedaan. Saudara, Roma 10 ayat 12 berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Saudara, selain kita memiliki Tuhan yang sama, kita juga memiliki keselamatan yang sama. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki keselamatan yang sama, hidup yang sama, dan masa depan yang sama. Dan itulah alasan kenapa kita harus hidup paling penting. Kita belajar untuk melakukan apa yang paling penting. Yang paling penting bukan perbedaan, yang paling penting adalah kita belajar hidup saling mengasihi satu sama yang lain. Sama seperti Kristus telah mengasihi kita dan berusaha menggenapi tujuannya terhadap gerejanya, maka setiap kita juga harus bergerak ke arah tujuan Tuhan untuk mengasihi dan melayani gereja Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita bisa menjaga kesatuan gereja? Pilihlah mendorong semangat, bukan mengkritik.
Roma 14 ayat 4 dikatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mudah untuk mengkritik orang-orang yang sedang melayani, dibandingkan kita ikut terlibat dan memberikan kontribusi dalam pelayanan Tuhan. Tapi kita belajar hari ini, kita tidak boleh mengkritik. Ya, kenapa saudara? Karena itu adalah urusannya Tuhan. Kita harus terlibat di dalam pelayanan. Kita harus belajar untuk membangun, bukan untuk mengkritik saudara. Ya, kadang kita terjebak untuk mengkritik, untuk menghakimi orang percaya yang lainnya. Nah, saudara, ketika kita mengkritik dan menghakimi orang yang sedang melayani, sebenarnya kita sedang kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita menunjukkan keangkuhan dan rasa tidak aman diri kita sendiri. Selain itu, kita juga menghadapkan diri kita kepada penghakiman dari Tuhan. Itu sebabnya saudara jangan menyalahkan, jangan mengeluh, jangan mengkritik anggota keluarga Allah. Karena itu adalah pekerjaan dari iblis. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menjaga kesatuan gereja? Kita perlu mendukung gembala dan para pemimpin rohani yang sedang melayani. Tidak ada pemimpin saudara yang sempurna, tetapi Tuhan memberikan kepada pemimpin tanggung jawab dan juga otoritas untuk menjaga persatuan gereja. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kita bisa menjaga kesatuan gereja dengan mendukung setiap orang yang sedang melayani. Para gembala, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, saudara perlu mendoakan mereka, mendukung mereka secara pribadi, karena pelayanan seorang hamba Tuhan, pelayanan seorang gembala itu tidak mudah, saudara. Seringkali pelayanan seorang gembala itu tidak menyenangkan. Saudaraku dikasih Tuhan, menjadi gembala itu tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang harus dia hadapi. Dan seringkali pengorbanannya tidak bisa dilihat oleh umat. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan gembala dan orang yang dilayani itu digambarkan seperti domba. Saudara, gembalalah yang bisa memahami domba. Domba tidak bisa memahami gembala. Nah, jangan sampai ini yang terjadi sehingga pelayanan tidak berjalan secara efektif, perpecahan terjadi, keluh kesah terjadi, dan kita harus menunjukkan sikap sebagai orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mendukung setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Caranya bagaimana saudara kita mendukung? Kita harus menolak berbagai macam gosip. Gosip adalah menyampaikan informasi yang tidak benar. Gosip biasanya dimulai ketika ada informasi-informasi yang tidak berdasarkan fakta. Nah, saudara, kita harus mendengar kebenaran, bukan menggosipkan apa yang salah. Yang kedua, kita juga perlu bersikap realistis dalam pengharapan. Artinya, saudara, bahwa orang percaya lain itu bisa mengecewakan, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, bisa juga mengecewakan. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kalau kita tidak kecewa, kita akan mengecewakan. Dan itu sebabnya kita harus bersikap realistis bahwa setiap orang berdosa, setiap orang dalam keberadaannya sebagai manusia berdosa, dia bisa menyakiti, dia juga bisa disakiti, dia bisa mengecewakan dan bisa juga dikecewakan. Oleh karena itu, saudara, ini menjadi penting. Kita harus bersikap realistis. Ya, tidak ada seorang pemimpin yang sempurna. Pasti ada cacat, pasti ada kelemahan, entah itu terlihat ataupun tidak terlihat. Tugas kita adalah mendukung supaya semua sama-sama bertumbuh di dalam pertumbuhan yang sehat, baik secara rohani dan juga secara emosi. Jadi, mari kita jaga kesatuan gereja kita. Kita bertumbuh dan hindari perpecahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.